Halo, selamat siang. Saya Mayfri Syari yang kembali menyapa Anda dalam Forum Merdeka Barat 9, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Kalau kita bicara soal masalah kesehatan di Indonesia, memang saat ini membutuhkan upaya-upaya untuk bisa berikhtiar dalam melakukan rekonstruksi pembangunan sistem kesehatan nasional. Dan tentunya harus tetap berpegang teguh dengan nilai-nilai kebangsaan dan keindonesiaan. Kalau kita lihat nih ya, dari pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di situ juga disebutkan bahwa pemerintah ini mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, serta pengawasan mutu dari tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Untuk itu, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin juga menyatakan bahwa RUU Kesehatan yang menggunakan metode Omnibus Law ini diharapkan bisa membuat sektor kesehatan jadi lebih terintegrasi. Selanjutnya, pembentukan RUU Kesehatan karena dinilai juga bisa memajukan kualitas layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat. Dan rancangan Undang-Undang Kesehatan ini juga tentu memiliki beberapa substansi penyempurnaan dari Undang-Undang Bidang Kesehatan yang sebelumnya. Antara lain ya, ada beberapa catatannya, mulai dari penguatan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, termasuk penyediaan sumber daya kesehatan, kemudian penguatan penyelenggaraan upaya kesehatan serta pemerataan fasilitas pelayanan kesehatan, terutama untuk penguatan mulai dari preventif dan juga promotifnya oleh fasilitas pelayanan kesehatan sebagai upaya penanggulangan kejadian luar biasa ataupun wabah. Ada pula penyediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui kemudahan dalam proses pendidikan berbasis perguruan tinggi serta penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan. Dan tentunya Forum Merdeka Barat 9 di hari ini juga akan mengangkat satu topik, yakni transformasi layanan kesehatan Indonesia dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan yang akan membahas perlunya, pentingnya adanya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan kemajuan dunia kesehatan di Indonesia. Saya perlu informasikan nih bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, menyaksikan tayangan ini dan ingin bertanya, langsung saja bisa menuju ke kolom chat Zoom, dituliskan pertanyaannya di sana, sebutkan formatnya, nama Anda, spasi asal instansi, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Karena nanti akan saya bacakan dan langsung dijawab oleh para narasumber di sesi tanya jawab. Tapi sebagai pengantar dialog nih, sebelum kita mulai dialognya dengan narasumber luar biasa yang sudah hadir bersama saya di sini, kita simak dulu yuk satu tayangan yang berikut ini. RUU Kesehatan dinilai sangat penting untuk menanggulangi berbagai permasalahan kesehatan di masyarakat, serta mendorong transformasi layanan kesehatan untuk masyarakat. BLAID ini digagas untuk menjadi regulasi yang dapat memperbaiki aspek peningkatan layanan kepada masyarakat dan kualitas sumber daya manusia kesehatan. Menteri Kesehatan menjelaskan RUU Kesehatan memberikan pengawasan dan perawatan kesehatan secara promotif dan preventif. Dari dua prinsip itu, logika berpikir kita, kemudian kita lihat masalah yang ada di masyarakat apa. Karena kita lihatnya masyarakat kan. Nomor satu menurut saya nih, dan ini menjadi very close to my heart. Masyarakat itu harusnya lebih banyak intervensi yang diberikan oleh pemerintah itu di level promotif dan preventif. Yang selama ini sudah bagus dibikin, mohon maaf, pendahulu kita lebih bagus bikinnya tuh, bikin puskesmas posyandu. Tapi sejak adanya undang-undang otonomi daerah itu kemudian jadi berantakan, akibatnya pendekatannya sangat kuratif. Kuratif itu sangat mahal, dan kualitas hidup tidak baik karena udah telat gitu, udah masuk rumah sakit kan udah telat. Ya. Jadi di dalam undang-undang ini sebenarnya banyak sekali topik-topik mengenai penguatan layanan primer. Banyak. Posyandu, puskesmas kita revitalisasi, screening kita perkuat, check up kita dorong. Laboratorium kesehatan masyarakat sehingga kita tahu population health masing-masing dusun, desa, kabupaten yang selama ini udah susah kita lihat. Kita tahu diabetes naik di desa mana, hipertensi naik di mana. Itu semuanya dimasukkan ke information technology, di tagging ke Google Earth. Itu banyak sekali yang kita lakukan. Namanya vaksinasi kita dorong.
RUU ini juga diharapkan akan mengatasi problem klasik seperti kurangnya jumlah dokter umum dan dokter spesialis, pemerataan tenaga kesehatan yang masih sulit, gizi buruk, serta layanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar. Ya, ada beberapa poin-poin penting yang menjadi tantangan yang diharapkan bisa terjawab nih dengan adanya RUU Kesehatan dengan disahkannya rancangan undang-undang ini nantinya. Nah, kita akan bahas seberapa signifikan dan seberapa mendesak sebenarnya diperlukan adanya RUU ini untuk menjawab transformasi layanan kesehatan di Indonesia. Untuk itu saya akan perkenalkan narasumber luar biasa yang sudah hadir bersama saya. Selamat siang Bapak-bapak. Selamat siang, Mbak. Selamat siang. Pertama di samping saya ini adalah Bapak Dr. Sundoyo yang merupakan staf ahli Menteri Kesehatan bidang hukum dan kesehatan Kementerian Kesehatan. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Baik, di sebelahnya yang dari tadi sudah lirik-lirikan juga sama Pak Sundoyo. Sudah ada Dr. Muhammad Adib Humaydi, SPOT, spesialis ortopedi, Ketua Ikatan Dokter Indonesia. Sehat, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, aduh, tetap semangatnya itu mengandung banyak kunci nih kayaknya Pak Sundoyo ya. Nanti kita bedah. Semangat melawan. Sebelahnya sudah ada lagi yaitu Dr. Ahmad Reddy yang merupakan Direktur Eksekutif Kolegium Juris Institute. Selamat siang. Siang, Mbak Mai. Dr. Reddy, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, kita harapannya bisa semuanya sehat biar sama-sama bisa membahas satu undang-undang kesehatan yang jadi harapannya penting banget nih buat masyarakat biar tetap sehat. Tapi tadi kalau pesannya Pak Menteri bukan cuma kuratif sama rehabilitatifnya juga, tapi promotif preventifnya juga penting. Oleh karena itu penguatan layanan kesehatan primer nih jadi satu hal yang penting. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam soal itu, saya ke Pak Sundoyo dulu. Pak Sundoyo, RUU Kesehatan ini kan nanti akan di-pool gitu ya Pak ya, dalam sistem Omnibus Law. Nah, apa nih undang-undang yang akan dijadikan satu dalam Omnibus Law dan apa beda signifikannya poin-poin mana saja kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, Pak? Ya, terima kasih Mbak Mai. Memang yang pertama saya ingin sampaikan dulu bahwa rancangan undang-undang tentang kesehatan ini adalah inisiatif DPR. Gitu. Ada satu hal yang menarik di dalam Undang-Undang Nomor 13 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketika undang-undang itu atau rancangan undang-undang itu adalah akan menggunakan metode Omnibus Law, itu sejak perencanaannya harus sudah dinyatakan bahwa ini adalah Omnibus Law. Gitu. Dan kalau ini kita coba lihat di webnya DPR, itu di sana di dalam perencanaannya sudah, bahkan di dalam prolegnas untuk prioritas di 2023 di nomor 18 itu adalah RUU Kesehatan ini memang metodenya Omnibus Law. Gitu. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, memang metode Omnibus Law ini adalah ada tiga hal ya. Yang pertama memang bisa memuat substansi baru. Yang kedua adalah bisa merubah beberapa undang-undang gitu, yang masih satu grup gitu. Yang ketiga adalah bisa mencabut beberapa undang-undang yang setara gitu ya. Nah, kalau kita coba cermati di dalam rancangan undang-undang yang diinisiasi oleh DPR ini memang ada 13 undang-undang yang terdampak. 9 diantaranya adalah dicabut, sementara 4 yang lain itu adalah dilakukan beberapa perubahan terhadap pasal-pasal gitu. Misalnya ada Undang-Undang 24 tentang BPJS, ada Undang-Undang 40 tentang SJSN, ada Undang-Undang 20 dan Undang-Undang 12 gitu ya, tentang sistem pendidikan. Sehingga memang diharapkan dengan adanya rancangan undang-undang dengan metode Omnibus Law ini tidak terjadi tumpang tindih gitu. Itu yang pertama. Karena apa? Karena memang salah satu dari tujuan atau ciri khas di dalam rancangan undang-undang dengan metode Omnibus Law ini adalah untuk mengurangi tumpang tindih tadi. Kalau kita coba perhatikan dari 9 undang-undang bidang kesehatan itu memang antara yang satu dengan yang lain itu banyak ya yang tumpang tindih, bahkan cenderung kontra gitu antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua juga banyak kesamaan gitu. Misalnya contoh ada beberapa pengaturan di dalam tenaga kesehatan mulai dari undang-undang kesehatan, undang-undang praktek kedokteran, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan itu banyak norma yang sama sebenarnya gitu. Nah, ini kalau misalnya kita coba bisa simplifikasi atau bisa kita jadikan satu lalu itu kita bahas gitu bersama-sama, itu akan lebih efektif, lebih akan efisien. Dan untuk menghindari multi tafsir di lapangan itu akan sangat bagus gitu ya. Karena beda satu kata saja dalam satu rumusan itu tafsirannya bisa macam-macam gitu. Implementasinya juga akan berpengaruh juga gitu. Ini
bagus ya menurut hemat kami, rancangan undang-undang inisiatif DPR dengan metode omnibus law ini saya pikir cukup bagus untuk menghindari hal yang tadi saya sampaikan. Kalau kita lihat poinnya Pak, ini kan diharapkan bisa menjadi payung hukumnya ya untuk transformasi tadi layanan kesehatan Indonesia, terutama kalau kita bicara layanan kesehatan primer. Lagi-lagi dengan adanya pandemi COVID-19 diingatkan nih pentingnya tadi semua proses yang ada di layanan kesehatan primer. Kalau tadi di VT sebelumnya Pak Menteri juga sempat sebut di public hearing ya kan, perlu nih adanya penguatan dari puskesmas, posyandu, layanan screening, semua hal-hal yang mungkin bisa lebih dicegah lebih awal, early detection Pak. Ya, sebenarnya pandemi ini memberikan pembelajaran kita cukup banyak ya. Gitu. Salah satunya adalah kita memang tidak hanya Indonesia sih sebenarnya, tapi seluruh dunia itu nggak siap gitu dengan pandemi yang kemarin itu. Maka sebenarnya rancangan undang-undang ini nanti begitu disahkan itu juga harus kita bisa siap gitu di situ. Kenapa tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ini adalah promotif preventif, maka screening, surveillance itu menjadi penting. Kita kemarin screeningnya masih berantakan, surveillance-nya juga masih berantakan gitu. Untung kita dengan cepat gitu ya bisa memobilisasi seluruh lab yang ada sehingga pada saat ada orang gejala gitu, bahwa itu adalah COVID bisa ke lab dan itu bisa kita petakan. Karena apa? Semua lab yang ada di seluruh Indonesia itu akan masuk ke dalam satu sistem sehingga kita tahu, oh di daerah ini itu adalah sekian banyak orang yang terinfeksi gitu ya, COVID itu kita siap gitu, kita sudah tahu gitu. Oh sehingga penanganannya juga bisa lebih fokus gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita lihat beberapa tahun terakhir lah, paling tidak sejak Januari 2014 seiring dengan berlakunya JKN itu lebih ke kuratif tuh. Pelayanan primer itu lebih banyak ke kuratif. Sebagai contoh misalnya, ketika di situ didaftarkan gitu peserta JKN, itu kan yang memang yang mereka sakit akses di situ baru diobati gitu. Apa yang terjadi? Puskesmas gitu ya, teman-teman yang di klinik, teman-teman yang di praktek mandiri itu cenderung promotif preventifnya kurang. Bahkan puskesmas itu juga outreach juga kurang gitu. Nah, ini yang memang ke depan harus kita garap. Bahkan kalau kita coba kaitkan dengan 9 penyakit terbesar gitu penyebab kematian, dan ini juga yang menguras juga gitu dana BPJS gitu misalnya. Di situ ada stroke, ada jantung, ada diabetes gitu dan yang lain-lain itu sebenarnya adalah persoalan perilaku gitu. Nah, ketika kita bicara persoalan perilaku, inilah masih harus ditata dari awal gitu. Bagaimana teman-teman atau masyarakat kita, saudara-saudara kita ini diedukasi bagaimana untuk berperilaku hidup sehat, makanan yang sehat dan segala macam. Maka sebenarnya ini tidak bisa sih digarap oleh puskesmas sendiri. Maka harus ada jejaring gitu. Kenapa ada jejaring? Karena puskesmas itu dia bekerjanya adalah konsepnya adalah kewilayahan. Jadi puskesmas itu punya tanggung jawab untuk bagaimana menjaga kesehatan masyarakat yang ada di wilayahnya gitu. Sementara masyarakat yang ada di wilayahnya itu juga di situ ada dokter praktek mandiri, ada juga klinik. Ini yang mestinya harus berjejaring. Ini harus berjejaring. Integrasinya itulah yang diharapkan bisa tercipta ketika nanti RUU Kesehatan ini bisa benar-benar disahkan gitu. Nih saya mau langsung ke Dr. Adib. Dr. Adib, pandangannya seperti apa nih terkait dengan RUU Kesehatan? Pasti IDI punya saran dan masukan sendiri dong. Ya kalau dibilang saran ya sepanjang waktu RUU ini tidak jelas pun kita sudah sampaikan itu loh. Ada hal yang menurut kami sangat penting ya di dalam satu pembuatan regulasi. Bahwa regulasi itu konsiderannya pertama itu adalah anti diskriminatif. Yang kedua adalah keadilan sosial. Dua hal ini menjadi satu kunci pokok dalam sebuah pembuatan undang-undang gitu. Sehingga pada saat kemudian ini muncul sebuah rancangan undang-undang, apalagi dalam konsep yang omnibus law, maka yang perlu harus dipahami juga adalah apakah nanti ini akan bisa terimplementasi. Yang kedua, apakah ini bisa memperbaiki dalam sebuah permasalahan yang saat ini ada. Gitu. Artinya kalau kita merangkai sebuah permasalahan yang ada semuanya itu, kemudian kita melihat satu persatu permasalahan, apakah undang-undang existing sekarang sudah berjalan dengan baik? Gitu. Kita bicara undang-undang kesehatan sebelumnya. Kita bicara bukan otonomi daerah, udah nggak ada lagi undang-undang otonomi daerah, yang ada undang-undang pemerintah daerah 2014. Nah, inilah yang kemudian perlu harus dipahami sehingga pada saat kita membuat undang-undang omnibus law,
Maka kita pun juga harus melihat dalam aspek-aspek seperti itu. Nah, mengaca pada sebuah permasalahan mendasar yang saya kira ini menjadi sangat-sangat penting. Ini memang belum istilahnya belum menjadi hal yang belum dilihat gitu. Kenapa? 478 pasal di undang-undang yang kemudian terangkai dalam sebuah bentuk rancangan undang-undang Omnibus Law yang puzzle-nya itu puzzle. Saya bilang ini puzzle gitu loh ya. Ini kita bicara dalam aspek hukum karena kebetulan beliau berdua ini sangat paham terhadap aspek hukum. Puzzle, bayangkan ada pasal yang berkaitan dengan organisasi profesi yang kemudian ini di dalam pasal yang menghilangkan 9 undang-undang, diantaranya 4 undang-undang profesi, itu cuma ada 4 sekarang. 4 ya, kemudian dari pasal 314 ya ke 475 ya kalau salah ya. Nah itu yang kemudian meloncat gitu loh. Meloncat penjelasan dan penjelasannya ini tidak bisa kemudian memberikan sebuah penjelasan menggantikan terhadap undang-undang existing. Undang-undang praktek kedokteran, undang-undang keperawatan, undang-undang kebidanan, undang-undang tenaga kesehatan. Sehingga penjaga dalam profesi yang selama ini konstitusional, jadi konstitusional choose. Ya. Konstitusi memberikan kepada organisasi profesi di dalam melakukan sebuah pengelolaan termasuk masalah etika, itu kemudian hilang, hanya berubah hanya 4 undang-undang. Kemudian kita bicara juga ini yang sangat-sangat krusial. Kita tahu bahwa eranya kita sekarang adalah era litigius. Era pasien yang semakin teredukasi sehingga tuntutan-tuntutan kepada kepada dokter dan tenaga kesehatan ini sangat-sangat tinggi. Ini kalau Mas Reddy mungkin tahu juga, Pak Sundari, begitu banyak teman-teman advokat, lawyer yang kemudian banyak cerita kepada kami, banyak sekali dok sekarang pekerjaan-pekerjaan kita karena banyak sekali pasien-pasien yang begitu gampang menuntut. Jadi ini kita masih era litigius gitu loh. Nah, apakah kemudian undang-undang ini memberikan sebuah perlindungan hukum kepada tenaga medis, tenaga kesehatan? Nah ini yang menjadi krusial gitu loh. Kenapa? Kita lihat di pasal 282. Kemudian kita lihat di dalam rancangan undang-undang di pasal 326, 327, 328. Di mana di dalam pasal-pasal itu norma yang disebutkan di dalam pasal yang berkaitan perlindungan hukum hanya norma yang abstrak. Mohon maaf, kami terus terang aja jadi kalau tadi berpikir ini adalah anti diskriminatif, maka kita jadi iri gitu loh. Iri kepada siapa? Mohon maaf kepada Mas Reddy gitu. Undang-undang advokat aja memberikan sebuah hak imunitas kepada profesi advokat. Undang-undang notaris memberikan hak imunitas terhadap notaris. Kemudian di Undang-Undang MPR, DPR, MKD 3 memberikan hak imunitas. Artinya apa? Pada saat seorang dokter menjalankan profesinya, dengan adanya rancangan undang-undang ini, maka dengan pasal 326, 327, 328, maka ada 3 tuntutan yang akan bisa terjadi. Tuntutan dari Majelis Kehormatan Disiplinnya, tuntutan yang kemudian muncul dalam sebuah kasus yang tidak menghilangkan ketentuan perundang-undangan yang ada di dalam KUHP, kemudian tuntutan yang berkaitan juga dengan masalah perdata. 3 hal yang ini nanti akan bisa didapatkan oleh tenaga medis, tenaga kesehatan. Nah, apa sebenarnya konsekuensi yang bisa terjadi? Saya tidak melihat bahwa sebuah hak imunitas ini adalah keinginan profesi, tidak. Tapi pada saat kemudian ini muncul, makanya akan terjadi semua dokter tenaga kesehatan maka akan melakukan satu upaya kesehatan berbiaya tinggi. Apa itu kesehatan berbiaya tinggi? Semua tak periksa buat supaya aman. Kenapa? Kalau nggak semua tak periksa, tiba-tiba ada hal yang itu kemudian miss, maka saya akan bisa mendapatkan tuntutan. Kita melakukan pola defensive medicine. Dan itu saat ini akan sangat kontradiktif, paradoks dengan kondisi, mohon maaf, jaminan kesehatan nasional yang malah standar pelayanan kesehatan minimal. Ya. Jadi semua tidak mungkin diperiksa, disesuaikan. Kosnya tidak akan meningkat. Ya, inilah yang hal-hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian sehingga kami selalu sampaikan pembuatan undang-undang tolong tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Mari kita bicarakan dari sisi kepentingan masyarakat dan juga kepentingan tenaga-tenaga kesehatan yang melayani kesehatan itu.
Oke, itu tadi curhatannya dari Dokter Adib gitu ya. Nah sekarang saya mau ke Dokter Edi. Kalau dilihat tadi kondisinya tuh sebenarnya realnya seperti apa sih? Kalau bicara soal RUU Kesehatan ini, apakah memang benar-benar sudah bisa menjawab nih tantangan dari transformasi layanan kesehatan, terutama layanan kesehatan primer dengan segala kompleksitasnya yang ada di dalamnya, termasuk isu tenaga kesehatan? Pertama memang dalam konteks kesehatan ini kan jelas di konstitusi kita, Mbak Mei. Di pasal 18 huruf A ayat 2 jelas bahwa warga negara itu mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang baik. Ini bunyi Undang-Undang Dasar. Dan dalam konteks regulasi kita, di Republik ini ada 15 undang-undang, Mbak. Jadi kalau ditanya di muka bumi ini negara mana yang paling banyak pengaturan sektor kesehatan, itu Indonesia. Obesitas regulasinya di sektor kesehatan itu paling banyak kita, Indonesia. Ada 15 undang-undang yang kemudian mengatur sektor kesehatan. Dan 15 undang-undang ini mengandung potensi konflik norma, ada distorsi norma, kontestasi malfungsi. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Sundoyo dan Dr. Adib tadi itu praktek-praktek ada konflik norma, distorsi norma. Contohnya Mbak, ketika kita pandemi, menetapkan status mengenai pandemi saja, itu ada 4 undang-undang yang mengatur berbeda. Undang-undang kesehatan, kemudian undang-undang kekarantinaan kesehatan hewan, kesehatan, kemudian undang-undang bencana, kemudian undang-undang wabah. Terhadap status bagaimana kemudian ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ada kemudian darurat sipil dan seterusnya. Ini ada dialektika diskursus 4 undang-undang yang berkonflik dan pelakunya pun berbeda. Ada 4 undang-undang. Kemudian soal yang lain, ada lawmaking process problem tadi, ada implementasi problem. Misalnya tadi yang disampaikan oleh Dr. Adib. Selama ini memang dokter itu kan tidak dilindungi secara luar biasa dalam konteks praktik profesi mereka. Nah di regulasi hari ini kosong. Sehingga kemudian ada upaya pelindungan itu saya kira memang ke depan bagaimana RUU Kesehatan ini semangat pelindungan itu muncul. Jadi ada masalah implementasi di undang-undang yang lama yang saya kira bisa didiskusikan. Di RUU Kesehatan ini kan open. Jadi ketika ada masukan-masukan dari segi dokter tadi, saya kira bisa dimasukkan lagi. Termasuk misalnya Mbak, bagaimana kita mau berpikir kaitan dengan layanan primer. Ada implementasi perizinan dan registrasi dokter. Hari ini untuk jadi dokter, itu sulitnya minta ampun Mbak. Kalau ditanya di dunia ini negara mana paling sulit berbelit-belit biaya mahal, itu Indonesia. Padahal rasio dokter kita itu 0,68. WHO itu 1 banding 1000 Mbak. Jadi 1000 populasi itu 1 dokter. Nah Indonesia itu 0,68. Jauh dibandingkan negara ASEAN 1,2. Ini masalah. Kenapa? Karena di undang-undang kita tuh berbelit-belit. Misalnya di undang-undang Dikbud dan di undang-undang praktik dokteran. Itu untuk jadi dokter itu prosesnya panjang. Ketika dia lulus jadi sarjana kedokteran, kemudian dia ada koas 2 tahun, kemudian oleh kampus ada sertifikasi profesi gelar dokter itu, kemudian ada kompetensi lagi, internship lagi, berbelit-belit, tiap 5 tahun diperpanjang, ada rekomendasi, STR dan seterusnya. Ini luar biasa. Padahal ada backlog loh, antara kebutuhan dokter dan kemudian jumlah dokter. Ini masalah implementasi. Nah ini harus dipangkas, harus disimplifikasi. Ketika dia selesai ya sudah, bagaimana kemudian STR, bagaimana surat izin praktek itu bisa dipangkas sehingga ini bisa keluar. Berarti kalau dari sisi KJI justru dengan adanya sistem Omnibus Law dari Undang-Undang Kesehatan yang baru ini jika nanti disahkan itu justru akan menjawab tantangan-tantangan tersebut. Betul Mbak, karena memang pertama tadi obesitas regulasi kemudian konflik normanya banyak. Dan ketika konflik norma ini muncul, ini implementasi bermasalah. Jadi konflik norma itu akibatnya adalah ada malimplementasi, kemudian malinterpretasi dan capacity problem. Nah ini bahaya dalam konteks negara hukum kita. Jadi bagaimana kita menciptakan pelayanan kesehatan yang baik? Ada 15 undang-undang yang saling menyandra dan ini harus kemudian diomnibuskan. Nah perkara misalnya tadi ada 4 undang-undang yang kemudian dicabut, undang-undang praktik dokteran, undang-undang kebidanan, undang-undang perawatan dan undang-undang tenaga kesehatan. Ini kan dalam konteks disatukan karena materinya sama ini. 4 profesi ini mirip-mirip. Ya sudah kemudian dicabut, dibuat materi yang sama, similar dalam satu undang-undang. Jadi ini saya kira untuk mengharmonisasi peraturan perundang-undang sektor kesehatan agar ya tadi pelayanan kesehatan yang baik bagi rakyat itu bisa diciptakan melalui omnibus sektor kesehatan. Dari Pak Reddy saya balik lagi ke Pak Sundoyo nih. Untuk tadi ya ketersediaan dokter, kemudian juga pendidikan dokter ini kan jadi satu hal yang juga apalagi ya sejak dulu sudah berlangsung tapi memang makin juga menyeruak gitu, apalagi termasuk diantaranya kalau untuk dokter-dokter lulusan luar negeri ini kan juga prosesnya panjang ya untuk bisa memperoleh STR-nya gitu. Nah menambahkan mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Pak Reddy, Pak Sundoyo, bagaimana ini RUU Kesehatan dengan sistem Omnibus Law tidak justru mencederai undang-undang yang sudah ada, tapi justru ini dipulin loh jadi satu gitu. Ini sistemnya gimana nih Pak? Iya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa
Saat ini kalau dilihat dari demand side-nya relatif tidak ada persoalan ya, karena semua orang bisa atau warga negara kita itu sudah bisa akses dengan adanya JKN itu. Yang menjadi persoalan adalah supply side-nya sebenarnya. Tadi loh, apa yang disampaikan oleh Mas Reddy tadi bahwa kita itu dari sisi rasio baru 0,68 per 1.000 penduduk gitu. Ini persoalan. Gitu. Yang kedua juga kalau dilihat dari sisi pemerataannya juga masalah juga. Gitu. Ini yang harus kita beresin. Masa Indonesia darurat dokter iya, nih. ini yang harus kita beresin di dalam rancangan undang-undang ini. Gitu. Yang kedua, saat ini memang pemerintah sedang menyusun daftar inventarisasi masalah terhadap rancangan undang-undang itu. Gitu. Ada satu yang dilakukan oleh pemerintah bagaimana agar seluruh masyarakat, seluruh stakeholder ini memberikan masukan. Bagaimana partisipasi masyarakat itu betul-betul kita coba ajak gitu ya. Ini loh ada rancangan undang-undang inisiatif DPR dan saat ini adalah sedang disusun daftar inventarisasi masalah. Sejak tanggal 13 Maret kemarin sampai dengan hari ini masih kita buka gitu ya. Di samping kita melakukan public hearing gitu ya. Itu juga kita siapkan web khusus untuk masukan-masukan tadi itu, masukan-masukan dari masyarakat. Itu bisa langsung ke sana dan itu kita kaji betul. Tidak kurang dari 5.700 masyarakat, baik itu asosiasi, organisasi profesi maupun masyarakat gitu perorangan yang memberikan masukan kepada pemerintah. Kepada pemerintah untuk dijadikan bahan dipertimbangkan dalam menyusun DIM tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa sih yang bisa kita coba rumuskan gitu ya, memberikan masukan di dalam rancangan undang-undang ini. Contoh misalnya bagaimana ketika terkait dengan supply-nya tadi itu. Bisa nggak ke depan kalau misalnya kita mencoba tidak hanya university gitu, tetapi ini adalah hospital, kita coba kembangkan. Sakit, ya? Supaya banyak memproduksi, lalu tadi yang disampaikan oleh Mas Reddy, hak terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat itu dijamin loh di dalam undang-undang dasar gitu. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana sih cara memenuhi hak tadi itu di pasal 34 itu disampaikan. Ada dua itu. Yang pertama adalah pemerintah mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Yang kedua adalah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Ini yang memang harus kita coba elaborasi di dalam rancangan undang-undang ini sehingga hak masyarakat terhadap kesehatan yang sudah dijamin oleh undang-undang dasar itu betul-betul bisa dipenuhi oleh pemerintah gitu, oleh negara. Gitu. Berarti akhirnya RUU ini juga bisa menjawab tadi masalah darurat dokter yang ada di Indonesia ya kalau kita bicara rasio gitu Pak? Harus ya? Bisa. Yang menjadi persoalan kan begini kan sebenarnya. Kalau pemerintah itu akan melakukan sesuatu itu kan harus by law ya, by regulasi. Yang jadi persoalan adalah kalau regulasi itu adalah kita umpamakan sebagai track gitu, ini tracknya nggak kuat. Tracknya nggak kuat, sehingga apa yang terjadi? Ketika pemerintah akan melakukan action itu di dalam rangka memenuhi pelayanan tadi kepada masyarakat yang sudah dijamin di dalam undang-undang dasar tadi, itu kita seringkali, undang-undangnya ini nggak mengatakan begitu Pak, nggak bisa. Undang-undangnya ini nggak bisa. Inilah sebenarnya yang tadi disampaikan oleh Mas Reddy, ini yang harus kita benahi. Tracknya itu betul-betul pemerintah di dalam membuat kebijakan itu jejak. Sehingga yang dituju semua tadi adalah bermuara kepada bagaimana pemenuhan kesehatan kepada masyarakat. Iya, health for all kalau kata WHO tema tahun ini ya untuk Hari Kesehatan. Dokter Adit tadi setelah mendengarkan penjelasannya, seberapa kemudian IDI menilai ini bisa optimis bahwa adanya RUU Kesehatan yang baru ini nanti bisa menjawab itu tadi masalah tidak hanya ketersediaan dokter loh, tapi juga distribusi dari dokter-dokter Sabang sampai Merauke. Ya, jadi yang pertama terus terang di komunitas kedokteran ini agak sedikit kebingungan dengan hal ini. Kenapa? RUU Kesehatan itu bicara kesehatan for all. Tapi yang dibahas kenapa masalah dokter saja. Kalau mau dirubah jadi RUU kedokteran saja, omnibus law gitu. Bukan RUU kesehatan gitu. Karena problem di kesehatan itu adalah problem ada 3 pilar yang sangat-sangat penting. Apa? Sistem pembiayaan, sistem pelayanan, sistem pendidikan. Bicara sistem pendidikan ada SDM. SDM kesehatan bukan hanya dokter saja. Ada tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Gitu. Nah ini harus menjadi pemikiran gitu loh. Jadi jangan kemudian bicara sebuah kasuistik dalam sebuah permasalahan kesehatan yang dianggap bahwa permasalahan kesehatan adalah permasalahan dokter. It's not.
Permasalahan kesehatan, permasalahan adalah permasalahan yang sangat-sangat kompleks gitu loh. Kita bicara sekarang sistem pembiayaan. Apakah di undang-undang rancangan undang-undang ini, kalau kita bicara di undang-undang kesehatan sebelumnya, APBN menganggarkan 5% untuk kesehatan. Sangat kecil itu dibandingkan kalau pendidikan 20%. Kemudian untuk pemerintah daerah 7%. Apakah ini ada yang seharusnya dinaikkan mungkin bukan 5%, 10%? Ini harus mencerminkan dalam sebuah proses pembiayaan gitu loh. Karena apa? Problem di kesehatan selama ini yang terjadi, bicara terkait dengan jaminan kesehatan nasional saja, itu adalah problem karena pembiayaan. Ya. Terus kemudian tadi, kalau kemudian bicara mengenai dokter, kalau dibicara darurat dokter, saya kurang sepakat. Karena darurat dokter itu kalau buat teman-teman atau masyarakat yang ada di Indonesia Timur. Tapi 5 wilayah, DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, sebagian kemudian nomor 5-nya adalah Banten, itu sudah terjadi overload dokter. Jadi masalahnya distribusi dong? Yes, of course. Jadi produksi dan distribusi sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Sehingga pada saat kemudian kita hanya berpikir mencetak produksi, saya tidak bisa membayangkan. Sekarang data dokter katakanlah 193 menurut versi yang sudah kita sinkronisasi. Karena data sebelumnya itu berbeda-beda. Konsil 210.000, kita 204.000 dokter, terus kemudian dari Kemenkes 143.000. Itu yang kemudian menjadi satu hal data yang state Pak Menteri mengatakan 160.000 dokter kekurangan. Tapi kalau kita bicara 1:1000 menurut WHO, data 193.710 dokter yang saat ini ada, berarti kita kekurangan dengan target 272.000, kita kekurangan sekitar 70.000 dokter. Dengan produksi dokter, dengan 92 fakultas kedokteran itu adalah 12.000. Nah, kalau sekarang semua dibuka moratorium fakultas kedokteran, 5 tahun lagi, saya jamin akan terjadi overload dokter. Dan dokter ya, bukan dokter spesialis. Nah, yang jadi problem adalah kita selama ini belum membuat sebuah roadmap kebutuhan assessment terkait dengan dokter dan dokter spesialis yang dibutuhkan di daerah. Ada nggak kabupaten kota provinsi yang sudah punya data? Berapa sih kebutuhan dokternya? Berapa sih jumlah kebutuhan dokter spesialisnya? Apakah dokter spesialis yang dibutuhkan di Papua sama dengan dokter spesialis yang dibutuhkan di Jakarta? Karena sebuah problem penyakitnya juga mungkin berbeda. Nah, ini yang saya kira harus perlu diperhatikan. Bicara dokter spesialis, ada 3 dokter spesialis yang sudah lebih dari rasionya. Penyakit dalam, obstin, anak, sudah lebih dari rasionya. Anestesi, bedah, sama dengan rasionya. Jadi apa? Kita nggak bisa hanya berpikir produksi saja gitu loh. Nah, problem distribusi sudah ada sebenarnya di dalam undang-undang pemerintah daerah yang belum terimplementasikan dengan baik gitu loh. Kenapa? Daerah belum terlalu banyak dipush untuk dilibatkan di dalam menilai kebutuhan tenaga medis, tenaga kesehatan. Ini yang harus perlu ditekankan itu. Tapi kan kalaupun sudah ada nih ya Pak, Bapak-Bapak, sudah ada kebutuhannya seperti apa, rasionya seperti apa. Bicara soal layanan kesehatan kan tidak hanya sumber daya manusianya juga, tapi harus ada fasilitas kesehatan, infrastruktur yang mendukung. Prasarana. Nah, kalau dari sisi undang-undang, bagaimana nih Pak? Berarti untuk tadi menjawab, tidak hanya berarti mencetak atau distribusi dari para dokter saja, tapi juga pemenuhan sarana prasarana fasilitas layanan kesehatan itu satu, dan tadi menyinggung pembiayaan nih. Kalau kita lihat bagaimana RUU Kesehatan ini mengatur prioritas nih dari alokasi anggaran untuk peningkatan pelayanan kesehatan, Pak. Iya, yang pertama saya ingin katakan begini, jauh lebih mudah menyiapkan sarana prasarana daripada menyiapkan SDM. Okay. Kenapa saya katakan seperti itu? Sekarang ada uangnya, sekarang kita beli, sekarang kita distribusi, selesai gitu. Tetapi kalau terkait dengan masalah SDM, tadi saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Adib, bahwa tidak hanya distribusi, tetapi juga bagaimana, tidak hanya produksi, tapi juga distribusi. Gitu. Inilah yang harus kita atur. Distribusi ini yang harus kita atur. Kan tadi disampaikan oleh Dr. Adib bahwa Jakarta sudah overload, Banten sudah overload gitu kan, kota-kota besar juga sudah overload. Bagaimana caranya itu ketika dia sudah overload, itu ada dokter baru lagi di situ gitu, itu tidak lagi bisa di situ, supaya nanti secara alami dia akan minggir gitu. Dia akan, contoh misalnya, kalau di Jakarta itu adalah sudah penuh gitu, misalnya dokter ortopedi, sudah cukup gitu. Ya sudah, kita harus tetapkan itu kuota, kita bersama-sama dengan pemerintah daerah, bersama-sama dengan organisasi profesi bahwa Jakarta ini adalah sudah overload karena
Karena berdasarkan data yang ada, ortopedi adalah ada sekian ratus orang gitu. Maka ketika ada dokter ortopedi baru mengajukan izin ke DKI, ya tidak disetujui. Otomatis dia akan minggir itu ke Bekasi. Nanti begitu di Bekasi sekian tahun lagi penuh, akan minggir lagi itu ke Kerawang, akan minggir lagi. Lama-lama kalau Jawa itu adalah penuh, dia akan cari itu tempat yang masih kosong di Kalimantan. Kalimantan penuh akan ke Maluku, Maluku penuh. Akhirnya terjadi penyebaran. Yang jadi persoalan, hal seperti ini adalah belum pernah diatur di sebelumnya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya adalah hanya tertumpuk di kota-kota besar tadi. Gitu. Sekarang satu contoh lah, misalnya gitu. Saat ini misalnya, rumah sakit dari jumlah 3.000 lebih rumah sakit itu yang punya cath lab itu hanya 40. Gitu. Itu hanya 40. Padahal jantung itu adalah termasuk penyakit terbesar ya. Gitu. Bagaimana sih kalau saudara-saudara kita itu misalnya yang ada di daerah-daerah yang tidak ada cath lab-nya tadi itu. Gitu. Ya kan? Dia itu dua pilihannya. Dia akan dirujuk atau ya sudah, dia alami saja, natural saja. Gitu. Sementara ya kan? proses rujukan ini juga takes time. Ini juga takes time dan itu golden period-nya itu ada Mbak di situ. Gitu. Di situ ada sekian jam harus ditangani, kalau enggak ya sudah akan lebih parah gitu misalnya gitu. Ini yang memang harus kita pikirkan bersama sehingga saya sepakat distribusi ini yang harus kita atur ke depan. Sekarang ini belum ada aturan itu gitu. Ini yang harus kita atur. Satu hal yang ingin saya tegaskan kembali adalah pemerintah melalui 6 kementerian yang kebetulan dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan memang terus menggali, terus menampung usulan, pendapat, dan juga masukan dari seluruh masyarakat untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di lapangan ini. Kalau RUU ini nanti adalah jadi dengan mengatur secara komprehensif gitu ya, dengan masukan berbagai masyarakat termasuk juga organisasi profesi, rasanya kok persoalan-persoalan yang saat ini kita hadapi itu bisa selesai, termasuk juga terkait dengan pembiayaan yang disampaikan oleh Mas Adib tadi. Untuk prioritas alokasi anggarannya berarti Pak? Sebenarnya kalau konsep yang dikembangkan oleh teman-teman Kementerian Keuangan itu kan gini ya, bahwa anggaran itu adalah berbasis kinerja. Berapa sih butuhnya? Itu akan dicukupi. Konsepnya adalah itu. Saya malah justru khawatir begini, ketika ini adalah dia patok 20% gitu, misalnya gitu. Tetapi berdasarkan kinerjanya, uang yang dibutuhkan hanya 10%. Lalu 10% dihabis-habiskan. Nanti akan terjadi inefisiensi nggak di situ kira-kira gitu. Tapi sebaliknya, kalau memang kebutuhannya itu adalah 25 atau 30%, karena memang itu adalah berbasis kerja, itu pasti akan disediakan. Nah, konsep seperti ini yang ke depan masih harus kita coba untuk kembangkan ya, sehingga betul-betul biaya yang disediakan oleh pemerintah itu adalah berbasis kinerja gitu. Berapa sih yang dibutuhkan, itu yang akan disiapkan. Jadi bisa tepat guna juga ya Pak ya. Oke. Saya ke Pak Reddy. Pak Reddy kalau melihat nih dari tadi kita sudah membahas banyak sekali mungkin hal-hal yang menjadi tantangan. Kalau dari pandangan KJI, tantangan ke depannya tuh yang akan benar-benar menyeruak nih dalam penerapan RUU Kesehatan tuh apa saja sih? Ya, RUU Kesehatan itu merespon tantangan tadi Mbak. Misalnya soal produksi dan distribusi. Kan tadi sampaikan oleh Dr. Abdi, produksi hari ini di luar kehendak lah kira-kira. Karena tadi misalnya kita lulusan sarjana kedokteran 12.000 per tahun Mbak. Untuk 1:1000 WHO itu lebih kurang 40 tahun. Artinya ini butuh waktu yang panjang agar kemudian 1:1 itu. Nah, RUU Kesehatan memberikan solusi. Yang pertama adalah mempermudah proses pendirian prodi kedokteran. Jadi kalau dulu itu dari perguruan tinggi mengusulkan, kemudian ada rekomendasi, banyak rekomendasi dari ID, MK, kemudian dari Konsil, KKI, dan banyak sekali dari asosiasi rumah sakit, itu ribetnya minta ampun untuk mendirikan prodi. Belum ada lembaga Lemtekas namanya, lembaga akreditasi kesehatan. Kemudian baru ke Kementerian Kesehatan, balik lagi ke Kementerian Dikbud. Nah, ini dipangkas prosesnya. Cukup dari perguruan tinggi, kemudian ke Kementerian Kesehatan, langsung ke Kemdikbud. Prosesnya langsung izin prodi baru. Nah, dengan demikian, prodi fakultas kedokteran itu akan muncul lagi. Sehingga kemudian produksi dokter ini akan lebih cepat karena ada prodi kedokteran baru. Itu dalam konteks misalnya pendidikan tinggi. Dalam konteks dokter juga, perizinan, di RUU Kesehatan itu dipangkas. Jadi sangat pangkas, simplifikasinya luar biasa terjadi. Jadi yang dulu berbelit-belit, kemudian mahal, birokratis, itu dipangkas demikian rupa, sehingga kemudian ini bisa dipercepat. Tadi yang disampaikan oleh Dr. Adib, Mbak. Misalnya, sekarang ini di Pulau Jawa memang menumpuk
Tapi bagaimana kemudian di tempat lain? Di Jawa tuh memang 1:2 sudah rasionya. Jadi sudah di atas WHO. WHO tuh satu banding 1000. Ini 1,2/1000. Sudah menumpuk memang. Nah, pola di RU Kesehatan ini mencontoh pola di notaris. Notaris itu ada kuotanya. Jadi kalau di Jakarta penuh, maka tadi disampaikan oleh Pak Sundoyo, lari ke Depok. Kalau Depok itu juga penuh, lari ke Sukabumi. Sukabumi itu lari ke tempat lain. Sehingga kemudian distribusi dokter itu bisa lebih masif. Ini belum lagi yang spesialis, Mbak. Kalau kita lihat di luar Pulau Jawa, itu distribusi dokter spesialis ini hampir kemudian terjadi backlog sangat tinggi. Nah, rasio ini diatasi oleh RU Kesehatan. Jadi RU Kesehatan itu berupaya untuk ya tadi mempermudah proses perizinan dan registrasi dokter, kemudian dua mempermudah proses pendirian prodi baru, prodi kedokteran baru agar kemudian produksi dan distribusi ini bisa lebih masif. Nah, ke depan dalam konteks tantangan tadi itu, saya kira memang banyak hal. Ini kan ada 6 transformasi, Mbak, termasuk tadi pendanaan. Nah, pendanaan ini menjadi satu isu juga. Dan untungnya kan kita sudah ada undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional. Artinya bicara mengenai kesehatan itu rakyat gotong royong loh dengan BPJS. Nah, tapi selama ini kan BPJS itu hanya dinikmati oleh orang pulau Jawa, Mbak. Orang di pulau luar Jawa, mereka bayar iuran, tapi fasilitas kesehatan itu tidak semewah kita yang di Pulau Jawa, BPJS. Nah, RU Kesehatan memberi ruang agar kemudian akses terhadap fasilitas kesehatan ini tidak menumpuk di Pulau Jawa. Sehingga pengadaan dokter spesialis di luar Pulau Jawa, pengadaan alat kesehatan di Pulau Jawa, di RU ini dimunculkan. Agar kemudian distribusi manfaat terhadap gotong royongnya kita melalui iuran BPJS itu tidak hanya kemudian dinikmati oleh orang di Pulau Jawa saja, tapi kemudian di luar Pulau Jawa. Nah, ini berapa semangat baik menurut saya yang dilakukan RU Kesehatan. Perkara tadi Pak Adi misalnya banyak kritik, saya kira wajar lah. RU yang baik itu adalah RU yang kemudian menyerap aspirasi publik sebanyak-banyaknya. Dan saya berkali-kali di Undang-Undang Kesehatan, Mbak, membahas ini, dan dialektikanya pedas, hangat. Saya kira biasa dalam konteks membentuk rancangan undang-undang yang baik begitu. Namanya juga untuk kepentingan publik. Betul. Juga diharapkan juga melibatkan publik ya, pelibatan yang bermakna. Saya ke Pak Sundoyo, sejauh ini bagaimana pelibatan publik yang bermakna benar-benar diterapkan dalam rancangan undang-undang kesehatan ini, termasuk diantaranya public hearing, Pak? Ya, sebenarnya tadi yang saya sampaikan, Pak, sejak tanggal 13 setelah tanggal 9 itu adalah Kementerian Kesehatan menerima surat dari Bapak Presiden untuk menyusun DIM, itu langsung kita lakukan public hearing tadi itu. Banyak hal yang kita dapat masukan bagus-bagus ya. Bahkan kalau kita coba persentase itu kita analisis betul. Dari masukan tadi itu ada 5.700 sekian tadi itu, berapa persen yang diterima untuk di substansi rujukan misalnya, untuk di primer, untuk farmasi, untuk tenaga kesehatan, itu kita analisis. Bahkan yang paling banyak itu kita serap dan kita buat penyempurnaan di dalam penyusunan DIM itu adalah justru di primer gitu. Itu hampir 80% dari masukan yang ada itu adalah kita membuat DIM tadi itu. Untuk tenaga kesehatan juga sama, untuk rujukan, farmasi, semuanya itu kita serap. Dan nanti pada akhirnya kita akan coba sampaikan gitu loh bahwa oh ini loh masukan saudara diterima, dirumuskan dalam pasal ini. Oh ini loh masukan saudara diterima dimasukkan ini. Oh ini enggak kita terima karena ini adalah akan bertentangan dengan ini. Ini merupakan itu kita analisis. Sejauh ini berarti masukan terbanyak tuh apa sih Pak, poin-poin yang disampaikan Pak? Yang pertama memang masyarakat sebagian besar adalah mendorong bagaimana agar promotif preventif ini dikedepankan, gitu ya. Yang kedua juga bagaimana agar FKTP ini tidak dihandle oleh puskesmas, tetapi juga bagaimana peran klinik, peran dokter praktek mandiri, dokter gigi praktek mandiri itu gitu. Yang kedua juga bagaimana terkait dengan masalah posyandu, termasuk juga Polindes dan segala macam itu diaktifkan gitu. Ini yang sebenarnya bagus karena apa? Ke depan memang promotif preventifnya ini gitu. Yang kedua juga terkait dengan farmasi. Kita ini masih lemah loh. Kenapa? Karena 90% bahan baku obat itu adalah kita impor. Masih impor. Kita kalau bicara masalah persoalan ketahanan kesehatan lalu itu dikaitkan dengan farmasi itu adalah kita masih lemah gitu. Ini yang juga kita bagaimana ketika ini undang-undang ini akan kita rumuskan itu harus bisa mendorong kemandirian terkait dengan bahan baku obat,
termasuk juga obatnya, termasuk bahan baku alat kesehatan dan alat kesehatannya gitu. Kita bisa bayangkan nggak, kalau dalam pandemi kemarin itu, kan kita semua sama-sama tahu nih bahwa terkait dengan bahan baku obat itu di dunia ini ada dua itu penguasanya itu, China dan India gitu. Kalau terjadi sesuatu gitu di dua negara ini, lalu mereka adalah untuk kebutuhan dalam negeri, mereka tidak diekspor, itu kita collab loh. Tidak hanya Indonesia, tetapi juga ada beberapa negara lain. Ini yang mestinya harus kita coba bangun bagaimana agar kita ada kemandirian terkait dengan farmasi, baik mulai dari bahan baku obat maupun produksi obatnya gitu. Begitu juga untuk yang bahan baku alat kesehatan dan alat kesehatan ini harus kita bangun supaya kita betul-betul bisa mandiri di sini. Makanya saya juga kadang-kadang suka berpikir gini, sekarang memang ada JKN, orang mudah gitu akses gitu. Tapi kalau sampai terjadi seperti tadi, kira-kira masalah juga nggak pelayanan kesehatan ini? Pasti akan masalah gitu. Nah ini yang harus kita beresin. Bagaimana kita harus betul-betul merumuskan terkait dengan ketahanan kesehatan ini harus kita bangun dari sekarang. Karena kalau tidak, suatu saat terjadi pandemi seperti yang kemarin tadi itu, lalu dua negara ini yang produsen terbesar terkait dengan bahan baku obat, dan obat ini adalah tiba-tiba untuk kebutuhan dalam negerinya, dia tidak mengekspor, termasuk tidak mengekspor ke Indonesia, itu collab itu. Maka mulai dari sekarang harus kita siapkan dengan baik supaya kita ada kemandirian itu. Dan diharapkan dengan adanya RUU Kesehatan ini jadi pondasinya ya Pak ya, untuk betul. bisa mengatasi itu semua masalah yang kompleks. Kalau bicara soal masalah kesehatan memang ya tidak akan ada habisnya. Tapi bukan cuma saya yang mau tanya ini Bapak-Bapak, karena sudah ada juga beberapa pertanyaan yang masuk di kolom Zoom, chat Zoom. Kita akan langsung tampilkan, ini dia. Sudah ada sejumlah pihak masyarakat yang juga bergabung. Ini ada dari Akurat News dengan nama Irawan, saya bacakan. Ditanyakan kepada Dokter Adib, katanya, Dok, menurut dokter banyak pasal yang hilang nih. Apa yang ingin dituangkan menurut ID demi memberikan perlindungan kepada tenaga kesehatan, baik dari kerangka layanan, hak, dan tanggung jawab. Begitu pula standarisasi dari tenaga kesehatan dalam hal ini spesifik dokter nih dok, karena dari ID. Iya, jadi yang ada Pak Sundoyo juga, jadi tadi public hearing-nya masuk di sini ya Pak, masukannya. Iya, jadi berkaitan dengan apa yang tadi saya sampaikan di awal, ini menjadi sangat penting gitu loh. Jadi kalau kemudian profesi yang lain diberikan hak imunitas, apalagi seorang dokter yang melakukan sebuah pelayanan kesehatan, menyelamatkan nyawa, maka immunity right of law-nya itu harus ada. Gitu. Hak imunitasnya harus ada. Artinya apa? Pada saat kemudian kita bicara hak imunitas, disinilah peran organisasi profesi sebagai penjaga profesinya itu. Sehingga ini yang kemudian sangat paradoks pada saat kemudian kita ingin memberikan sebuah perlindungan hukum, kita ingin memberikan sebuah hak imunitas, tapi kemudian peranan organisasi profesi dieliminir. Ini sangat krusial. Kenapa? ID, PPNI, IBI diberikan konstitusional jus melalui undang-undang kebidanan, keperawatan, praktik kedokteran, dalam satu upaya untuk menjadi penjaga profesi. Gitu. Saya tidak bisa bayangkan kalau kemudian hak imunitas ini kemudian tidak didapatkan, maka begitu akan banyak dan luar biasanya para tenaga medis, tenaga kesehatan dengan mudah untuk masuk ke dalam satu, mohon maaf, permasalahan hukum. Nah ini yang jadi sangat penting. Jadi apa yang kemudian harus kita lakukan dalam kaitan ini? Bicara standar. Standar kita PNPK aja begitu susahnya untuk kita buat karena aturan-aturan yang ada dari Kementerian Kesehatan gitu loh. Dan begitu juga kemudian kita bicara standar operating prosedurnya. Karena kalau bicara standar operating prosedur, Indonesia di Jakarta sama di Papua berbeda karena infrastrukturnya berbeda. Jadi ini yang saya kira menjadi sangat penting pada saat kemudian kita bicara terkait dengan kaitan dengan undang-undang kesehatan ini, maka menurut kami dari organisasi profesi, kepentingan tenaga medis, tenaga kesehatan jangan disimplifikasi dari 4 undang-undang menjadi 4 pasal. Gitu. Ini kan jadi 4 pasal, pasal 374, 374 gitu loh. Nah, ini yang kemudian saya kira menjadi sangat penting dan krusial sehingga kalau mau kemudian kita memakai asas daripada pembuatan undang-undang, akuntabel, kemudian transparan, partisipatif, ayo kita bicara dan jangan tergesa-gesa di dalam memutuskan sebuah undang-undang. Butuh dilibatkan juga kayaknya Pak. Saya boleh sedikit ya. Silakan Pak. Terkait dengan imunitas. Saya gini ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud imunitas itu? Sebenarnya di negara hukum seperti Indonesia ini kan tidak ada orang yang kebal hukum. Kalau tadi disampaikan oleh Dr. Adi bahwa
advokat itu adalah hak imunitas, ada juga itu kemarin advokat yang juga dipidana gitu kan. Nah sebenarnya konsepnya bukan itu, gitu. Konsepnya bukan itu. Jadi gini, dokter itu di dalam memberikan pelayanan itu harus patuh terhadap 3 hal. Apa itu? Standar pelayanan, standar profesi, dan etik. Kalau dokter ini adalah sudah memberikan pelayanan terhadap dan dia adalah menundukkan diri terhadap 3 hal itu pasti dijamin dia akan dilindungi dari hukum. Itu konsep sebenarnya yang dibangun. Gitu. Itu konsep yang dibangun. Gitu. Mau di undang-undang itu bahwa ini tidak boleh dituntut karena begini, nggak bisa juga kalau misalnya seperti yang dilakukan di profesi sebelah gitu, yang tadi kita sampaikan itu. Sehingga sebenarnya yang ingin dibangun adalah bagaimana sih teman-teman tenaga kesehatan ini gitu kan, di dalam memberikan pelayanan itu adalah memang mengikuti standar yang ada, standar pelayanan, standar profesi, dan yang lain-lain tadi itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan PNPK. PNPK ini kalau dilihat di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, itu kan disusun oleh organisasi profesi, ditetapkan oleh menteri. Bunyinya itu seperti itu. Yang menjadi persoalan yang sering saya ikuti sebenarnya adalah begini kejadiannya itu. Ketika kita akan menyusun PNPK tentang katakanlah misalnya bedah mulut gitu kan. Kenapa itu lama? Karena bedah mulut itu adalah ada kewenangan dari spesialis A, spesialis B, spesialis C gitu. Saling klaim ini sehingga nggak jadi-jadi gitu loh. Makanya sekarang ini Kementerian Kesehatan bagaimana supaya share kompetensi. Supaya sama-sama ya sudah, kalau memang dokter spesialis ini nggak ada bisa dikerjakan spesialis ini, kalau nggak itu bedakan spesialis ini, tapi tetap sesuai dengan koridor kompetensinya, sesuai dengan koridor kewenangannya tadi gitu. Ini yang sering sampai sekarang ya, kebetulan terkait dengan PNPK itu diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan 1438. Di sana itu ada yang diprioritaskan, apa itu high risk, high cost, dan D yang sering kali dilakukan di pelayanan gitu. Sampai sekarang ini memang dari inventarisasi kurang lebih sekitar 71, sekarang sudah ada sekitar 69 lah yang sudah jadi itu. Memang cukup lama ini, cukup lama. Tetapi persoalannya adalah memang tadi loh, bagaimana share kompetensi ini nggak diterapkan di dalam pelayanan itu. Makanya kemarin Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Yankes itu sudah membuat surat edaran bagaimana share kompetensi ini diterapkan di lapangan, sehingga nggak saling klaim gitu loh, bahwa ini kewenangan saya, ini bukan kewenangan. Padahal dokter lain juga punya juga kompetensi terhadap itu gitu. Apa yang terjadi ketika di daerah itu adalah tidak ada dokter yang ini tadi, dia nggak bisa melaksanakan karena itu bukan kewenangannya. Ini yang mestinya ke depan harus dibangun sehingga itu dengan baik. Gitu. Ya. Itu sudah ada di Konsil Kedokteran sebenarnya. Ada namanya perkosnya terkait dengan kewenangan tambahan. Sebenarnya itu bisa dilakukan sebenarnya. Dan itu ada dalam satu rumah profesi, ya ada dalam satu Konsil Kedokteran. Tapi saya menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sundoyo. Kalau di advokat, di notaris bisa ada hak imunitas, apa nggak dituliskan saja, konkret saja di situ bahwa tenaga medis, tenaga kesehatan ya tidak bisa dituntut sepanjang, bahasanya itu perlindungan hukum, bukan tidak bisa dituntut, berbeda. Jadi normanya norma abstrak gitu loh, bukan norma konkret yang seperti ada di advokat gitu. Kalau memang kita konteksnya berupaya untuk melindungi dan negara hadir kepada tenaga medis, tenaga kesehatan, cantumkan saja seperti apa yang ada di dalam undang-undang advokat. Ya, mungkin itu poin-poin yang bisa jadi masukan juga nanti ya Pak ya, selama proses menggodokkan nih RUU Kesehatan. Nah, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada yang bertanya juga, saya akan coba bacakan. Ini yang selanjutnya, ini kepada Pak Irawan, masih sama kepada Pak Sundoyo, masih sama dari Pak Irawan dari Akurat News. Pak, terkait dengan penerapan teknologi ini, bagaimana RUU ini bisa menjawab implementasi pelaksanaan pelayanan kesehatan di wilayah tertinggal di 3T nih Pak. Oke, kalau SDM mendukung tadi sudah sempat dijawab ya Pak ya? Iya. Di dalam rancangan undang-undang ini ada 2 bab yang serupa tapi nggak sama gitu. Yang pertama adalah mengatur tentang sistem informasi kesehatan, yang kedua adalah pemanfaatan terhadap teknologi kesehatan. Terkait dengan sistem informasi kesehatan, nanti akan dikembangkan bagaimana namanya telekesehatan itu gitu. Telekesehatan itu ada 2 ya, ada telemedicine, itu adalah bagaimana pelayanannya menggunakan sistem informasi tadi itu, tetapi ini adalah terkait dengan klinisnya gitu. Yang satu lagi adalah yang tidak terkait dengan klinis. Dengan dikembangkannya telekesehatan ini atau telemedicine ini,
teman-teman kita, saudara-saudara kita yang selama ini adalah sulit untuk akses pelayanan kesehatan itu bisa mengakses melalui telemedicine tadi itu. Yang kedua adalah terkait dengan teknologi kesehatan. Sekarang ini negara-negara maju itu sudah mulai mengembangkan yang namanya kesehatan atau pelayanan kesehatan yang presisi. Tidak lagi orang begitu sakit cancer gitu misalnya, obatnya adalah A gitu. Kalau ibu A, ibu B, ibu C itu adalah cancer, ya sudah obatnya A itu. Enggak gitu. Ke depan adalah kita mencoba untuk bagaimana mengembangkan teknologi dengan genomik tadi itu. Itu yang kita coba kembangkan. Itu juga kita atur. Karena apa? Ke depan arahnya pasti akan ke sana gitu. Sehingga dengan pemanfaatan teknologi kesehatan ini, pelayanan kesehatan juga sudah mulai berubah. Orang dengan sakit A tidak harus dikasih obat yang sama gitu ketika si B ini adalah sakit dengan yang sama gitu. Itu sudah mulai kita kembangkan, dan di dalam rancangan undang-undang ini kita sudah masukkan itu norma-norma itu, banyak masukan dari masyarakat untuk bagaimana terkait dengan pemanfaatan teknologi kesehatan ini gitu. Itu Mbak. Tidak hanya dari fasilitasnya tapi secara data juga nanti bisa terintegrasi di sana ya. Ya. Oke, kita melanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita akan tampilkan bersama ini pertanyaannya. Sudah ada Kiki dari koran Gala Bandung. Ini cukup kecil tapi coba saya baca ya. Untuk Pak Sundoyo dan juga Dr. Adib nih, RUU Kesehatan ini kan inisiatif DPR. Apakah sebelumnya DPR sudah melakukan diskusi nih atau sharing baik dengan ID maupun Kemenkes? Itu yang pertama. Yang kedua, sepertinya memang RUU ini membuka peluang bagi dokter maupun tenaga kesehatan untuk migrasi ke luar negeri. Karena kalau dari pandangannya Pak Kiki, seperti tidak ada jaminan perlindungan di negara. Apakah benar? Dan terkait dengan izinnya, yang sulit, bagaimana kemudian layanan kesehatan prima kepada masyarakat bisa diberikan jika memang sejauh ini masih dinilai mendapatkan STR-nya masih agak sulit gitu. Ke Pak Sundoyo dulu, mungkin pertanyaan kedua dulu ya Pak ya. Yang terkait dengan STR, ya sebenarnya kita ingin mencoba untuk menyederhanakan ya gitu. Tadi misalnya yang disampaikan oleh Mas Randy, untuk menjadi dokter itu mulai dari pendidikan sampai dia bisa praktek, itu perjalanannya panjang sekali gitu. Contoh misalnya terkait dengan pendidikan, di situ setelah sarjana kedokteran lalu koas, setelah koas internship, setelah internship selesai nanti ada ujian kompetensi, setelah ujian kompetensi di situ ada STR, setelah STR di situ ada SIP, baru dia bisa praktek gitu. Ini yang masih harus kita coba sederhanakan. Contoh misalnya, kalau STR selama ini adalah dilakukan 5 tahun sekali gitu. Bisa nggak sih kita kesederhanakan? Mungkin itu cuma registrasi aja kok gitu kan. Kita seumur hidup saja gitu. Yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat, termasuk juga organisasi profesi, itu adalah bagaimana untuk penjagaan mutunya gitu. Penjagaan mutunya kita geser pada saat mereka mengurus SIP gitu. Ya kan? Bagaimana SKP itu? SKP itu kan bisa dari pelatihan, bisa dari praktek, bisa dari seminar, workshop dan segala macam. Itu kita penjagaan mutunya ada di situ gitu. Nah, kalau ini kita bisa lakukan minimal sudah kepotong itu di satu itu gitu. Yang kedua juga terkait dengan yang ditanya Mas Kiki adalah terkait dengan persoalan bagaimana apakah inisiatif DPR lalu DPR sudah pernah mengundang gitu. Kalau kita coba lihat ini di dalam webnya DPR ya, saya melihat tidak kurang dari 24 kali dokter dan di praktek itu mulai dari pendidikannya seperti ini, koasnya begini, uji kompetensinya seperti ini, bagaimana cara memperoleh STR itu seperti ini gitu. Kalau itu bisa kita bangun dengan digitalisasi gitu ya, semua orang tahu dan itu akan sangat mudah, otomatis juga di situ akan semua senang gitu. Karena dokternya tidak berbelit-belit, masyarakat juga otomatis akan lebih cepat untuk mendapatkan pelayanan gitu. Kan lebih sekarang taktis gitu ya Pak? Iya betul, karena gini ya Mbak, kalau STR dan SIP ini adalah kita tidak coba untuk sederhanakan, kita tidak coba untuk perbaiki, itu di dalam undang-undang praktek kedokteran maupun undang-undang tenaga kesehatan itu ada pidananya, walaupun pidananya itu adalah pidana denda. Di dalam pasal 76 sampai dengan 79 Undang-Undang Praktek Kedokteran itu ketika dia tidak memiliki SIP atau STR itu bisa dikurung pidana dan bisa denda gitu, denda pidana. Tetapi yang kurungan tadi itu memang di judicial review dan itu tidak dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum putusan MK-nya. Tetapi di dalam pasal 84
pasal 85, 86 Undang-Undang 36 itu di sana juga ada pidana dendanya. Ini kan masih harus kita atur betul. Jangan sampai mereka terlambat untuk mengurus STR karena proses yang panjang tadi, terlambat mengurus SIP, lalu mereka tidak berani praktek karena ada pidananya gitu. Nah ini yang masih harus kita coba sederhanakan sehingga teman-teman pada saat proses ini itu betul-betul bisa dengan mudah karena sederhana dan dilakukan secara transparan. Tadi terkait dengan poin-poin STR seumur hidup ini perlu diakui disambut baik oleh para dokter sepertinya ya. Banyak juga yang menilai hal tersebut. Mungkin boleh sekaligus menjawab pertanyaan Pak Kiki tadi, sekaligus juga ditegaskan secara singkat ini Dokter Adip bagaimana RUU Kesehatan ini memang benar-benar bisa meningkatkan kualitas profesi dokter. Ya, jadi bicara terkait dengan masalah sekali lagi rancangan undang kesehatan ini bahwa saya masih ingat apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi di penutupan G20 bahwa pandemi bisa selesai karena dua kata, kolaborasi dan kesetaraan. Artinya apa? Proses yang kemudian kita di dalam menyelesaikan pandemi juga melibatkan semua pihak. Ada istilah pada saat itu pentahelix. Sehingga kesetaraan inilah yang kemudian menjadi satu daya ungkit yang luar biasa sehingga Indonesia bisa selesai. Bukan karena peran pemerintah saja. Ada peran-peran LSM, peran organisasi masyarakat, dan ID, PPNI, IBI termasuk dalam satu yang memberikan peran terkait dengan penyelesaian pandemi. Tetapi apa yang terjadi saat ini? Dengan adanya rancangan undang-undang kesehatan, maka peran dari organisasi profesi itu kemudian direduksi dengan sebuah simplifikasi rancangan undang-undang dengan hanya masukkan ketentuan OP hanya 4 pasal di 374 dan kemudian dijelaskan lagi di 415 atau 425 lupa saya. Itu yang kemudian akhirnya menurut kami bahwa tolong apa yang kemudian disampaikan oleh Presiden terkait dengan kolaborasi dan kesetaraan ini menjadi sebuah hal yang memang harus diimplementasikan di dalam sebuah pembuatan regulasi. Saya tidak bisa bayangkan kenapa yang dipermasalahkan hanya masalah STR, SIP. Yang sebenarnya itu bisa kita perbarui dengan Permenkes 2052 kita perbarui. Itu udah lama Permenkes 2052. Kita perbarui saja Permenkesnya gitu loh. Dan bicara terkait dengan apa yang kemudian harus dipahami bahwa resertifikasi, re-registrasi, dan SIP. Terbalik kalau kemudian re-registrasi itu adalah sebuah upaya administrasi. Administrasi itu ada di SIP. Tapi re-registrasi adalah bicara sertifikasi. Di semua negara itu bicara sertifikasi di dalam memberikan registrasi pada saat dia berkompeten. Jadi sebagai closing buat saya sebenarnya ya di dalam pemahaman ini adalah tolong libatkan organisasi profesi kesehatan yang selama ini sudah membantu negara. Karena organisasi profesi itu konstitusional cus. Untuk apa? Protecting the people, guiding the doctor, guiding the nurse, guiding the midwife dan sebagainya. Oke, ini kayaknya Dokter Adip sudah nyolong start duluan nih untuk bikin closing statement ya. Terima kasih atas jawabannya dan terima kasih bagi para penanya yang sejak tadi sudah bertanya. Saya langsung akan memberikan closing statement, tapi biasanya kalau di sesi-sesi seperti ini, kalau tadi kan Dokter Adip bilang kalau Presiden Jokowi bisa ada 2 kata nih katanya Pak yang bisa mencerminkan. Saya mau coba 1 kata aja boleh dielaborasi singkat nanti sebagai closing statement. 1 kalimat. Apa sih sebenarnya yang penting ya kalau memang benar-benar nanti RUU Kesehatan ini bisa benar-benar diterapkan sesuai dengan marwahnya, bisa mewujudkan transformasi layanan kesehatan bagi masyarakat yang menyeluruh dan juga tadi mengakomodir semua pihak, termasuk diantaranya organisasi profesi. Dari Pak Sundoyo dulu Pak, apa Pak kalau bicara 1 kata? 1 aja panjang. 1 kata? Oke, 2 kata lah. Boleh, oke 2 biar Yang kayak pertama, Pak Presiden. Kalau rancangan undang-undang ini adalah disahkan, 5 kata tuh. itu adalah Dihitungin, Pak bisa Reddy. menjamin hak pelayanan kesehatan ya bagi masyarakat yang sudah dijamin oleh undang-undang. Oke, jadi ini merupakan pondasinya, dasarnya untuk menjamin layanan kesehatan menyeluruh ya Pak? Ya, yang itu merupakan hak masyarakat yang sudah dijamin oleh undang-undang. Undang-undang pasal 28 ya Pak? 28. Pasal 28, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Pak Dr. Adip boleh saya kasih kesempatan tetap? Walaupun tadi udah colong start. Sudah closing statement gitu ya. Kemudian tadi saya sampaikan ya, tapi yang jelas kalau kami melihat bahwa dari sisi kepentingan masyarakat ya, sebuah regulasi sangat penting gitu. Mereformasi sistem kesehatan nasional itu adalah satu upaya yang menjadi diskursus pada saat pandemi COVID-19 gitu. Tapi sekali lagi bahwa tadi problematika kesehatan itu begitu kompleks gitu. Mari kita satu persatu kita
telaah satu persatu, identifikasi, dan kita buat roadmap, karena blueprint daripada kesehatan ini menjadi sangat penting. Gitu. Regulasi perlu, tapi pada saat regulasi ini kemudian malah memberikan sebuah damage yang akan terjadi, salah satunya tadi berkaitan dengan perlindungan hukum buat para tenaga medis tenaga kesehatan, maka ini pun juga menjadi kekhawatiran bagi kami. Jadi mari kita pelan-pelan, gak usah buru-buru, karena ini kepentingan untuk rakyat Indonesia. Oke, baik, silakan Pak Reddy. Ya, transformasi kesehatan Indonesia hari ini dijawab dengan RUU Kesehatan. Dan saya kira ini inisiatif luar biasa dari DPR dan pemerintah untuk memastikan pelayanan kesehatan yang baik bagi rakyat itu terselenggara sebaik-baiknya. Persoalan kontra, ini saya kira ada meaningful participation yang saat ini juga dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Bagaimana aspirasi masyarakat ini diserap sedemikian rupa agar kemudian RUU ini spiritnya adalah spirit the greatest happiness of the greatest number. Sebanyak-banyaknya rakyat. Pasti ada yang kemudian kecewa, misalnya Pak Adib. Tapi sepanjang itu demi kemaslahatan yang lebih banyak, kekecewaan Pak Adib dan kawan-kawannya saya kira bisa saja dinegasikan dalam rangka the greatest happiness of the greatest number. Itu Mbak Mei. Oke, tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak untuk memperoleh kesehatan, akses layanan kesehatan yang merata menyeluruh, dan kita manfaatkan diskusi kita hari ini juga untuk mengarah kepada momentum Hari Kesehatan Sedunia yang akan jatuh pada 7 April 2023 ini, di mana temanya adalah Health for All. Besar nih harapannya bagi masyarakat Indonesia agar RUU Kesehatan ini bisa benar-benar menjawab tantangan transformasi layanan kesehatan menyeluruh dan benar-benar implementasinya bisa dimanfaatkan bagi masyarakat secara utuh. Baik, demikianlah FMB 9 hari ini. Kita berharap semoga dialog hari ini juga bisa memberikan informasi tentunya dan menambah wawasan nih, serta pengetahuan kita semua. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi untuk para narasumber. Terima kasih Bapak Sundoyo, kemudian Dr. Adib, Pak Reddy, terima kasih banyak atas waktunya. Dan inilah akhir dari perjumpaan kita di Forum Merdeka Barat 9. Fakta bicara dari lingkar pertama. Saatnya saya Mayfri Syari undur diri. Sampai jumpa. Salam sehat semuanya.